Di masa pandemi ini, aku menjalankan kuliah kerja nyata secara mandiri di kampungku. Segala sesuatu sudah aku siapkan dengan baik. Doa dan dukungan dari keluarga membuatku semakin bersemangat. Pagi ini, aku harus bangun lebih awal dari biasanya, juga harus rapih dari biasanya. Because pagi ini, aku harus menemui narasumber untuk diwawancarai mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Semoga hari ini lancar dan sesuai apa yang aku harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Nurul Ayan Channel. Kali ini aku akan mewawancarai guru di salah satu sekolah MTS Aliklas Proklamasi 2 mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi di siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, ganggu waktunya. Iya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya Bu Ada. Ya, jabatan Ibu di sini sebagai guru atau sebagai staf tata usaha? Sebagai guru dan merangkap sebagai PKM kurikulum. Untuk nama sekolah ini kan MTS Aliklas Proklamasi 2 ya Bu ya? Ya. Apakah ada cabang lain untuk sekolah ini? Sebenarnya kalau untuk cabang itu tidak ada ya, karena memang awalnya sekolah ini itu pertama itu dulu pernah nginduk ke MTS Aliklas Proklamasi yang di Tanjung Pura. Nah, jadi untuk membedakannya, jadi MTS ini dinamakan ditambahkan 2, jadi MTS Aliklas Proklamasi 2 untuk membedakan. Ya. Berapa lama Bu sekolah ini berdiri? Sekolah ini berdiri itu mulai dari tahun 2012, bisa dihitung sekitar sudah hampir kurang lebih 9 tahunan. Oh iya, untuk Ibu sendiri di sini berapa lama menjadi pendidik di sini Bu? Di sini itu kurang lebih dari tahun 2018. Oh, jadi udah ada 3 tahunan ya Bu ya? Jalan 3 tahun. Ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya ya, pelaksanaan pembelajaran di sini bagaimana Bu selama masa pandemi ini? Dulu waktu awal-awal pandemi ini kita pernah mencoba daring ya, namun akhirnya setelah dilakukan daring itu ternyata memang kurang efektif. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang tidak memungkinkan, seperti tidak semua murid atau siswa di sini itu tergolong ke dalam siswa-siswa yang mampu, dan mereka itu ada beberapa siswa yang memang tidak memiliki gadget atau smartphone. Jadi itu menjadikan kesulitan mereka dalam belajar daring seperti itu. Oh, iya. Bagaimana cara Ibu mengatasi anak yang kesulitan belajar di masa pandemi ini? Sebenarnya salah satunya itu dengan sering berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa? Karena ketika mereka di rumah pasti mereka didampingi oleh orang tua. Ketika orang tua itu mendampingi, pasti orang tua akan menekankan anaknya atau mengajak, istilahnya itu mengingatkan anaknya mengenai tentang tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Tapi ketika kita kurang berkomunikasi dengan orang tua, maka di situ akan terjadi kurangnya komunikasi antar orang tua, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan tugas mereka. Kenapa? Karena di situ tidak adanya tidak adanya kontrol dari orang tua seperti itu. Perbedaan apa yang Ibu rasakan saat mengajar tatap muka dan mengajar secara daring Bu? Perbedaannya itu sangat terlihat jelas, karena memang ketika tatap muka itu kita bisa memantau kefokusan anak-anak, terus juga bisa memantau bagaimana jalannya proses mereka belajar di kelas gitu. Bisa adanya interaksi antar guru dan siswa, berbeda dengan daring. Karena daring itu kan guru di mana, siswa di mana, jadi kita tidak terlalu bisa mengontrol anak-anak seperti itu, dan juga belajar mereka pun kurang fokus kalau misalkan lebih menggunakan daring seperti itu. Ya. Untuk kendala ya Bu, kendala apa yang Ibu alami sebagai pendidik di masa pandemi ini?
Sebenarnya untuk kendala itu gampang-gampang susah ya, karena memang sebenarnya dengan pandemi ini juga menuntut guru untuk lebih kreatif. Dimana kalau misalkan guru itu gaptek ya, itu di situ akan menjadi kendala nih, karena kan kalau misalkan daring itu kita harus lebih kreatif nih, bagaimana membuat cara-caranya tuh anak itu seperti lebih tertarik dalam belajar. Seperti kalau misalkan ini kan guru itu ibaratnya bisa jadi YouTuber dadakan gitulah Bu ya. Jadi YouTuber dadakan, jadi konten-konten kreator dadakan. Jadi seperti itu, tapi kalau misalkan gurunya itu gaptek, nah itu yang jadi kendalanya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga sekolah ini makin maju dan berkembang dan menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas dan sukses ke depannya. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Yusriawati. Jabatan Ibu di sini sebagai guru atau dengan staf tata usaha? Di sini saya menjadi bidang humas dan juga mengajar. Berapa lama Ibu mengajar di sini? Saya sekitaran 2 tahunan. Oh, alhamdulillah lama ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana proses pembelajaran selama masa pandemi ini Bu? Ya, kebetulan kan di sini kan KBM-nya tatap muka ya. Dengan adanya kita memakai baju bebas dan kita kebetulan memaksakan untuk tatap muka, dan pandemi di sini sepertinya mengaruh terhadap pembelajaran siswanya. Perbedaan apa yang Ibu rasakan saat mengajar tatap muka dan mengajar secara daring? Kita menjadikan ada 2 acuan Ibu ya, adanya 2 perbedaan ini ya, termasuk kita menyesuaikan dengan murid kita. Kita di sini KBM secara langsung Bu. Kalau misalnya secara online ya belum semuanya menggunakan handphone. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, semoga sama-sama. pembelajaran di masa pandemi ini tetap lancar dan semoga cepat berlalu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.